Shalom, selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam setiap keadaan apapun. Ya, Tuhan menjadi sandaran bagi hidup kita. Karena itu saya mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Selamat pagi atau selamat siang. Ya, Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Layakkan kami membawa pujian penyembahan kami malam hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya untuk mengikuti Yesus kami harus mematikan segala kedagingan kami. Kami harus mematikan segala ego dan keakuan kami. Ajar kami terus belajar Tuhan. Kami belum sempurna, tapi kami mau disempurnakan. Kami mau membayar harga Tuhan untuk mencapai perkenanan-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan. Mengiring Yesus. Amin Tuhan. Itulah kesukaan dalam hati kami. Kami lepas semua hak kami Tuhan, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi katakan mengiring-Mu Tuhan. Amin. Kami mau mengiring-Mu Tuhan Yesus, karena itulah kesukaan hati kami. Kami lepas semua hak kami Tuhan untuk mengenal kehendak-Mu. Kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hidup kami Tuhan. Jadikan kami hamba yang berkenan padamu Tuhan. Terima kasih. Karena itu kami mau mengiring-Mu Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Kami mau mengiring Yesus seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak kami Tuhan, kami serahkan, padamu harapanku, kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Lebih lagi saudara, mari katakan di hadapan Tuhan, seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak kami Tuhan, kami serahkan padamu. Serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu kami kan teguh Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari lebih lagi saudara angkat suaramu pada Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak kami Tuhan, ku serahkan padamu. Serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu kami kan teguh Tuhan, kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bejana-Mu
Kami mau mengiring-Mu Tuhan sepanjang jalan hidup kami, agar kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak kami Tuhan, oh kami serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Kami kan teguh Tuhan, bersama-Mu Tuhan, pikiranku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu, biar kami memuliakan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Oh, ini hidup kami Tuhan. Biar kami terus mau memuliakan Engkau di sepanjang umur hidup kami, menyenangkan-Mu, bahkan berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau segala-galanya di hidup kami Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, itu bagian Kau yang kami pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari lebih lagi saudara katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang Tuhan, selama hidupku, mengasihi-Mu Yesus.
percaya Engkau yang sudah memulai sesuatu yang baik di hidup kami, maka Tuhan sendiri akan menggenapinya. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus berserah dan membutuhkan Engkau. Biarlah Engkau menjadi jawaban bagi setiap kami Tuhan. Bahkan kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian seperti biasa, ya, sebab kesaksian akan membangkitkan iman kita. Karena itu terus kirimkan kesaksian saudara ya, pasti satu saat juga akan dibaca. Iya, shalom, selamat malam Ibu Debbie, nama saya Nita. Saya berasal dari kota Manado. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya mulai mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur sejak bulan Agustus tahun 2021. Lewat teman baik saya ya, jadi satu dikenalkan teman baiknya ya, mesbah doa. Dan mulai pada saat itu juga sampai sekarang saya masih rajin ikut mesbah doa dan mesbah syukur ya, walaupun kadang memang tidak ikut live-nya. Saya sangat bersyukur setelah ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Selama saya hamil, saya diberikan kekuatan lewat firman dan khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan. Karena ketika saya hamil, saya mengalami kehamilan yang beresiko dan saya divonis dokter mengalami kehamilan plasenta previa, di mana banyak hal-hal yang kemungkinan akan terjadi pada diri saya dan anak saya yang masih dalam kandungan. Dan akhirnya karena vonis dokter itu saya menjadi sangat khawatir dan ketakutan. Karena saya berpikir bagaimana jika saya mati di saat saya akan melahirkan, atau bagaimana nanti kalau anak saya kena resiko penyakit. Saat itu saya berpikir begitu takut ya, saya pikir ya bagaimana kalau anak saya kena penyakit yang bisa beresiko membawa kematian. Jadi jika terjadi pendarahan yang berlebihan pada saat saya melahirkan nanti. Dan benar Bu, akhirnya pada bulan November 2021 yang lalu saya melahirkan dan saya mengalami pendarahan hebat yang begitu banyak sehingga saya harus memakai tambahan darah. Tapi puji Tuhan, saya dan anak saya selamat dan apa yang saya khawatirkan saat itu tidak terjadi. Ya, saya benar-benar merasakan kuasa dan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Sampai saat ini saya ada itu bukan karena kuat dan gagah saya Ibu, tapi semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Dan apa yang selalu Ibu Debbie perkatakan itu selalu saya ingat ya. Ibu selalu mengatakan hidup mati kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangannya sakit penyakit. Tuhan Yesus memang dahsyat dan berkuasa Ibu. Ya, amin, amin, amin. Maaf ya Ibu kalau kesaksian saya ini panjang dan ini pun sudah saya buat ya hanya inti-intinya saja. Karena kalau mau diceritakan semua kebaikan Tuhan tidak akan pernah cukup. Amin. Terima kasih Ibu, semoga Ibu dan keluarga selalu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Kita melihat di sini saudara luar biasa ya, satu kesaksian yang sudah kita dengar. Sekali lagi apa yang kita takutkan itu seringkali tidak terjadi ya. Karena mengalami kelainan dalam kehamilan memang sih ya, ketika orang divonis dokter begitu pasti iblis mengintimidasi semuanya. Ya, nanti kamu pendarahan, nanti kamu mati, nanti anakmu keguguran. Wah, itu yang tiap hari dan itu bisa stres. Tapi dia bersyukur lewat mesbah doa dan mesbah syukur. Juga semua khotbah-khotbah saya setiap hari dia dikuatkan. Memang kita tidak bisa saudara ya mendapatkan kekuatan dari sumber yang lain kecuali dari firman Tuhan.
Terima kasih Ibu Nita ya. Terima kasih Ibu Nita buat kesaksiannya. Ibu Nita dari Manado. Tuhan memberkati ibu dan anak selalu sehat. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini. Kemarin kita sudah membaca tentang bagaimana Yakub berjumpa dengan Esau dan semuanya happy ending. Mereka berpelukan, mereka bertangis-tangisan. Ya ternyata Esau tidak menyimpan dendam lagi. Esau memeluk dan menciumi Yakub dan akhirnya mereka boleh bersama-sama dan saling memaafkan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan di Kejadian pasal 34, saudara ya. Judul perikopnya Dina dan Sikem ya. Dina dan Sikem. Pada suatu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub. Jadi Yakub itu punya anak cuma satu perempuan ya. Kemarin kita sudah baca dari Lea itu dia punya anak itu Dina. Ya, pada satu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ayat 2, ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor orang Hewi, raja di negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Ya, jadi raja dari negeri itu di mana ya Yakub tinggal itu namanya Sikem. Dia mengejar anaknya Yakub yang namanya Dina lalu diperkosa. Dan tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. 4, Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Ayat 5, kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem sudah mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Jadi Yakub dengar bahwa anaknya diperkosa. Lalu ya saat itu anak laki-lakinya semua lagi di padang. Dia belum cerita ya, tetapi ketika mereka pulang dia menceritakan apa yang sudah terjadi. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Jadi anak-anak Yakub yang laki-laki ini marah semua saudara. Ya, karena mereka merasa tidak patut ya diperlakukan seperti itu saudara perempuan mereka. Ayat 8, berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Ya, jadi saudara Sikem ini bukan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dia memperkosa Dina tapi dia menginginkan Dina menjadi istrinya. Jadi bukan hanya memperkosa dan membiarkannya. Jadi raja ini datang kepada Yakub ya, Hemor ayahnya Sikem untuk meminta Dina menjadi istri anaknya. Dia berkata kita bertukar-tukaran ya, saling kawin begitu saudara ya. Lalu di sini ya kita melihat saudara ayat yang ke-10, ya tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu, tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Ayat 11, lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Jadi dia tanggung jawab saudara. Bahkan ayahnya berkata, ya kamu menumpang di negeriku, ya tinggal saja di sini, terbuka pintu bagimu semua. Ya, dan Sikem berkata bahwa dia ya meminta agar Dina itu boleh diberikan menjadi istrinya, dan dia bilang aku meminta kasihmu untuk memberikan Dina kepada dia menjadi istri. Ayat 12, walaupun kamu bebankan kepadaku uang, jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta, tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Jadi Sikem benar-benar menginginkan Dina, dia bilang mau minta uang berapa aja silahkan.
asal aku mau Dina jadi istriku. Ayat 13, lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu, ya. Ayat 14, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Ayat 15, hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 16, barulah kami akan memberikan garis-garis kami kepada kamu dan mengambil garis-garis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Ayat 17, tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Demi cintanya saudara, akhirnya mereka melakukan sunat, ya, padahal mereka itu tidak bersunat, ya, orang Kanaan. Tapi karena diminta oleh anak-anak Yakub, ya, mereka bilang, bagaimana kami bisa menerima kamu yang tidak bersunat? Akhirnya Sikem dan orang tuanya mau. Kenapa? Karena ya Sikem ini dia sangat mencintai Dina. Dia seorang muda yang tidak bertangguh kelakuannya dan dia yang tidak bertangguh melakukannya untuk disunat sebab ia itu seorang terpandang. Ia anaknya raja, saudara, dihormati di seluruh kaum keluarganya. Ayat 20, lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil garis-garis mereka menjadi istri kita dan kita dapat memberikan garis-garis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu menyetujui tinggal bersama-sama dengan kita sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ayat 23, ternak mereka, harta benda mereka dan segala hewan mereka, bukankah semua itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. 24, maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang dikumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. 25, pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Ayat 27, kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu. Lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. 28, kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang ada di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anak-anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruh yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya seperti seorang perempuan sundal? Saudara, ya tidak disangka, ya anak Yakub tidak bisa menerima ya perbuatan jahat dari Sikem. Mereka menyuruh bersunat ketika semua laki-laki lagi disunat. Pada hari yang ketiga itu lagi kesakitan, tidak bisa lari. Mereka mengambil pedangnya, saudara. Di sini dikatakan ya anak laki-laki Yakub, ya mereka mengambil pedang, ya mereka membunuh semua orang dewasa laki-laki pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, habis disunat, tidak bisa lari, tidak bisa ngelawan kesakitan.
Ya, dua anak Yakub, Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, mereka main hakim sendiri tanpa bertanya kepada ayahnya Yakub, padahal ini sudah semua dibicarakan baik-baik. Sikem tidak melarikan tanggung jawabnya, tetapi mereka sudah emosi, saudara. Orang tuh kalau emosi bahaya ya. Kita belajar dari sini, mereka membunuh satu kota, semua yang ada laki-laki di kota itu. Ya, jadi Sikem ini mungkin adalah korban dari cinta pada pandangan pertama. Namun tindakannya bersifat jahat, sebab ia tidak hanya berdosa terhadap Dina, tapi ia juga berdosa terhadap seluruh keluarga. Memang Sikem melakukan dosa. Ya, perbuatannya itu sangatlah besar, menodai nama keluarga Yakub, ya. Bahkan pernyataan cinta Sikem kepada Dina bukan alasan untuk membenarkan kejahatannya untuk memperkosa Dina. Ya, hati-hati, karena dosa akhirnya badan binasa. Tapi kita juga belajar di sini, saudara, mengapa Simeon dan Lewi mengambil tindakan yang demikian kejam terhadap kota Sikem. Keluarga Yakub memandang diri mereka sebagai keluarga yang dipisahkan dari orang lain. Dan Allah menginginkan mereka tetap terpisah dari lingkungan kafir yang ada di sekitar mereka. Namun kakak beradik itu salah mengira bahwa dipisahkan itu berarti mereka harus membunuh. Sikap arogan ini membawa kepada penyembelihan yang mengerikan atas orang-orang yang tak bersalah. Ketika Sikem memperkosa Dina, akibatnya jauh lebih besar daripada yang dapat dibayangkan. Kakak-kakak Dina menjadi sangat marah dan membalas dendam, rasa sakit hati, bahkan rasa ditipu akan mengakibatkan bahkan pembunuhan. Dosa seksual itu bersifat menghancurkan, karena memang akibatnya luar biasa, saudara. Dan saat mereka berusaha membalas dendam terhadap Sikem, Simeon dan Lewi berbohong. Bahkan mereka mencuri dan membunuh. Keinginan mereka akan menuntut keadilan itu memang benar, karena mereka merasa adik mereka sudah dinodai. Tetapi cara mereka untuk mendapatkan keadilan itu salah, tidak dibenarkan. Mereka main hakim sendiri. Karena dosa mereka, ayah mereka mengutuk mereka menjelang ajalnya. Bahkan beberapa generasi sesudah itu keturunan mereka kehilangan bagian tanah perjanjian yang telah dibagikan untuk mereka. Jadi saudara, hati-hati. Jangan membalas jahat dengan jahat, tapi serahkanlah pembalasan itu kepada Allah, supaya kita tidak menanggung dosa yang mengerikan. Kita belajar di sini mencari keadilan itu baik, tapi jangan dengan cara kita sendiri, karena kita ini bisa salah, tapi Tuhan tuh gak pernah salah. Baik, mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini bagaimana dosa itu dapat membawa kebinasaan. Kami juga belajar bahwa kami tidak boleh dendam dan mencari keadilan dengan cara kami sendiri. Ajar kami menahan segala rasa amarah, kebencian, kepahitan, untuk kami tidak bertindak main hakim sendiri dan tidak bertanya pada Tuhan. Mampukan kami untuk hidup seturut dengan kebenaran dan firman-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk terus setia kepada Tuhan, menjauhkan diri kami dari dosa-dosa yang akan membawa kebinasaan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Tuhan memberkati agar kami hidup dalam takut akan Tuhan. Masa depan anak-anak kami, masa depan kami semua dalam kendali Tuhan. Bahkan jodoh anak-anak kami Tuhan yang pegang. Berkati juga untuk setiap keluarga besar kami Tuhan yang belum mengenal Engkau, lawatan-Mu boleh tercurah. Tuhan juga memberkati untuk keluarga kami atau siapapun di luar sana yang sedang terbaring sakit hari ini, jamahan dan lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Lawat Tuhan, sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami perkatakan dalam nama Yesus, kalau ada salah dosa Tuhan mengampuni. Kami perkatakan dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan, anugerah-Mu turun
Terima kasih Bapa, terutama sembuhkan jiwa kami agar selalu kami ada ucapan syukur. Berkati setiap mereka yang ada di dalam masalah-masalah yang berat, masalah keuangan, ekonomi, hutang piutang, yang hari-hari ini Tuhan sedang berencana menjual aset untuk menyelesaikan segala masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan sanggup membukakan jalan. Berkati setiap mereka juga Bapa yang bergumul, yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan, lepaskan Bapa. Tuhan juga terus memberkati mereka yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, dendam, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, narkoba. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran, ketakutan yang menghimpit kami tolak dalam nama Yesus. Kami dilepaskan. Berkati setiap mereka juga yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, sehingga anak keturunan ilahi boleh Tuhan percayakan. Berkati mereka yang berkekurangan, Tuhan Engkau mencukupkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi, shalom atas Indonesia. Biar anugerah-Mu melimpah bagi bangsa kami Tuhan. Curahkanlah berkat atas bangsa ini, hujan pertobatan tercurah, pemulihan terjadi. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, Tuhan lindungi Indonesia aman tentram dalam tangan-Mu Bapak. Tuhan juga terus memberkati untuk semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lawat dan jamah semua bangsa-bangsa, terutama setiap mereka yang terus berdoa dan setia mencari wajah-Mu. Lawatan Tuhan terjadi. Berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu di tengah masa pandemi ini. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan dan kesembuhan massal. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Satu